Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan review soal oli mesin Kawasaki Genuine Oil 10W40 buatan dari Shell lokal. Nanti seterusnya penulis akan bahas juga soal ester. Penulis nggak sadar ya, ambil dari beberapa referensi, nggak sadar kalau menjelaskan beberapa kelemahan dari ester, dan kelemahannya berbeda dengan yang selama ini dianut oleh grup oli ya. Sekarang ke oli Kawasaki dulu. Jadi kalau pakai oli Kawasaki ini, awalnya berangkat itu halus suara mesinnya. Yang suara desisi motor depan ya, penulis jauh dulu dari motor depan. Jadi suara penulis ini, suara motor penulis ini halus waktu berangkat. Nanti kalau sudah dibuat kencang gitu ya, jadi kasar suara mesinnya. Jalan tolan itu ya antara 40 60 gitulah, pelan. Nanti suara mesin ini akan berubah kalau misal kita bawa 80 atau 100. Situasinya sekarang belum memungkinkan ya. Jadi oli itu kan sifatnya macam-macam ya. Ada yang dari bahan olinya, ada yang dari aditifnya. Nah, perilaku oli Shell ini terutama yang jelek itu adalah dari aditif. Aditifnya bukan aditif pembersih ya, karena klaimnya Shell itu walau versi AX3 sekalipun itu pasti ngomong bensinnya bersih. Kalau lihat kekentalan 10W40, tipe olinya mungkin yang tipe AX7 atau Ultra mungkin ya, penulis lupa ini. Tapi harganya sendiri berapa ya kemarin, lupa. Berapa? 45 mungkin ya. 40 mah, 40.000. Rasanya harga oli 40.000 itu termasuk sangat murah ya. Oli Shell perasaan paling murah itu harganya 45. Tapi AGO 40.000 padahal kekentalannya 10W40. Biasanya oli dengan kekentalan 10W40 itu harganya agak mahal, tidak semurah itu. Ya nggak tahu, mungkin itu produk lama, mungkin nggak tahu lagi. Jadi warna oli sudah penulis tunjukkan deh, bening ya di video ganti oli sebelumnya. Botol hijau. Nah gini terus, Shell itu yang pernah penulis rasakan sebelumnya itu, waktu motor penulis masih Suzuki Spin, belum buat vlog ya. Oli Shell yang penulis coba Shell AX5, motornya Suzuki Spin, bensinnya premium.
Jadi penulis sebut bensinnya juga karena ya ternyata bensin itu amat penting ya untuk kemampuan oli ya. Waduh, nggak bisa kencang nih. Jadi bensin premium itu menurut penulis lebih ramah lingkungan ya daripada kalau pakai Pertamax atau Pertalite, karena nggak bikin fuel dilution, nggak pembakaran juga lebih bersih, kandungan energi lebih tinggi. Tapi ini kan dengan kombinasi pro kapasitor. Jadi kalau motor penulis pakai premium itu tenaganya paling sip, kayaknya termasuk di NMAX ini. NMAX 2018 yang kompresi mesinnya 10,5. Kalau yang NMAX 2020 yang kompresinya 11,6 nggak tahu lagi. Dan rasanya nggak mungkin ya sekarang coba pakai premium. Sudah habis premiumnya, sudah dihentikan penjualannya oleh pemerintah. Dari kesan penulis waktu nyoba oli shell saat itu, oli shell itu dari sisi konsistensi kekentalan hari ke hari itu bagus. Jadi oli hari ini itu oli kemarin itu gimana bandingkannya? Nah, oli kemarin itu oli sekarang ngomong aja sulit. Oli hari ini itu masih sebaik kemarin. Jadi kalau dari awal berangkat ini ya, oli hari ini masih seenak kemarin, masih bikin halus suara mesin. Kalau awal berangkat ya, kalau awal berangkat itu suara mesin ya halus. Ini kontras banget dengan oli extend ya. Jadi sebelum nyoba oli shell ini kalau nggak salah penulis pakai oli extend. Selisih lama atau sebentar penulis sudah lupa. Yang jelas setelah pakai oli extend itu ekstrim banget. Jadi hari pertama itu kuantal banget, hari kedua itu sudah berkurang kontannya, hari ketiga berkurang lagi, hari keempat sudah encer, hari kelima encer, hari keenam mulai sangat encer, ketujuh encer sekali. Minggu kedua nggak layak pakai sebenarnya, tapi penulis paksakan dicampur dengan minyak goreng biar lebih awet. Waktu itu lagi seret ya, mau beli lagi oli lagi males. Yang shell itu enggak, shell itu suaranya harus dari hari ke hari sampai berapa ya, penulis coba 1 bulan apa lupa, atau sudah nggak sabaran dikasih minyak goreng ya. Yang jelas dari hari ke hari sampai 2 minggu itu kekentalan tetap konsisten. Setiap pagi itu suara mesin pasti halus. Cuma itu kemauannya, suara mesin sesudah dipakai jalan kencang seperti penulis lakukan barusan ini jadi kasar. Ini juga rasanya oli terasa lebih encer nih daripada waktu berangkat tadi. Aduh, tapi sayang sekitarnya berisik ya. Sayang sekitarnya berisik, motornya Honda semua ini berisik semua motornya. Sulit, padahal ini nggak lewat jalan sepi ya. Gimana ya, kalau suara mesin ini sekarang masih lumayan halus sedikit ya, nanti mungkin agak dekat ke kantor suaranya mesin sudah kasar ya. Tapi yang jelas dari respon gas ini sudah terasa ya, makin encer. Jadi oli itu bisa makin encer
bukan karena viscosity index. Jadi viscosity index itu hanya bergantung pada suhu. Jadi viscosity index itu acuannya adalah suhu. Viscosity index tinggi, maka kalau suhu dingin nggak terlalu kental, kalau di suhu panas nggak terlalu encer, itu VI tinggi. Nah, yang masalah justru aditif yang untuk membuat VI-nya tinggi ini. Jadi kan oli itu naturalnya VI-nya nggak terlalu tinggi ya. Untuk meninggikan viscosity index ini, pabrik oli itu menambahkan aditif perubah VI. Nama populernya viscosity index improver. Nah, viscosity index improver ini kualitasnya macam-macam. Ada yang yang kena gojekan sedikit terus jadi encer, jadi rusak, baik permanen maupun sementara. Ada yang kuat. Nah, yang dipakai sama Shell ini termasuk yang jelek. Jadi ini sudah kedengaran agak kasar nih suara mesin. Jadi kalau Shell ini dipakai kencang gitu ya, suara mesin lama-lama jadi kasar karena olinya saat dipakai kencang itu aditif viscosity index improvernya makin rusak. Nah, kalau aditif viscosity index improvernya rusak atau tidak berfungsi, ya oli kekentalannya turun. Jadi kan oli itu mungkin kekentalannya 10W gitu ya. Begitu kena kocok-kocok kan viscosity index improvernya jadi mengembang, membuat olinya kental. Nah, kalau aditif ini rusak, jadi nggak ngembang lagi, kisut, nggak bisa ngembang, sehingga ya nggak bisa kental, jadi encer. Kekentalannya ya bisa turun dari 10W40 jadi 10W30, turun satu level. Efeknya apa? Ya kalau oli desainnya 40 ya, terus berubah jadi 30 di tengah pemakaian, ya jadi encer. Ini sudah terasa kasar nih suara mesin. Saringan enggak sih? Nggak bisa. Jadi oli itu ketika dipakai jadi lebih encer, suara mesin lebih kasar karena ya emang nggak didesain untuk itu, untuk bisa melintasi dengan baik di kekentalan yang diturunkan. Terus ya bisa permanen, bisa sementara. Cuma yang menulis rasakan pakai oli Shell ini termasuk yang sementara. Jadi nanti ya begitu sampai tujuan berhenti ya, penulis mau merekam gitu, suara mesinnya sudah halus lagi. Repot ya. Jadinya agak sulit ya menjelaskan, soalnya kan suara kasarnya waktu lagi jalan. Jadi kekentalan yang berubah sementara itu, jadi saat viscosity index improvernya rusak itu, ada yang sementara, ada yang permanen. Nah ya kalau sementara itu ketika gojekannya sudah berkurang, maka aditif VI improver ini akan bisa kental lagi, bisa berfungsi normal lagi. Jadi begitu tekanannya sudah gojekannya sudah hilang, dia akan bisa mulai ngembang lagi ya, suaranya mesin jadi halus lagi. Tapi begitu dipakai ngebut, suaranya kasar lagi. Ingat ya, ini jadi nggak terpengaruh
dengan apa jenis kekentalannya 10W40 ya, nggak pengaruh itu. Jadi 10W40 itu cuma tipe kekentalan, sama-sama 10W40 ada yang perilakunya nggak sama dengan oli Shell ini. Jadi mungkin apa, kalau yang pakai oli Shell ini jalannya kecepatannya cuma maksimal 60, nggak akan ngerasa mungkin ya. Yang ngerasa mungkin kalau jalannya 100 pakai RPM tinggi atau misalnya, jadi pakai di RPM ini, RPM-nya NPeng ini berapa sih, 8.000, 7.000, 8.000 gitu, baru akan terasa kalau kasar ya. Tapi kalau pelan-pelan kayak jalan 45, jalan 40, 60 gitu, suara mesin halus. Nah ini suara mesin sudah halus lagi ya. Sayang ya nggak bisa nunjukkan. Jadi itu oli Kawasaki Genuine Oil yang buatan Shell 10W40. Menurut penulis nggak cocok untuk yang kebut-kebutan, untuk yang jalan kecepatan tinggi, untuk yang keluar kota pakai kecepatan tinggi nggak cocok. Cocoknya untuk oli dalam kota pelan-pelan. Kalah lah sama dengan kalah dengan meteran B40 yang sebelumnya penulis coba. Itu dipakai sekencang apapun halus itu. Jalan 100 ya tetap halus. Lawang single grade sama sekali nggak ada additive viscosity index improvernya. Cuma waktu itu kan penulis mengalami fuel dilution parah ya, gara-gara pakai Pertamax. Ya wis, itu aja soal oli Kawasaki Genuine Oil. Nah, sekarang soal ester. Ternyata ya ester itu punya kelemahan. Jadi ini juga yang menjelaskan mengapa kok mungkin pabrik semacam Lucky Moly nggak pakai ester. Ester itu film strength-nya besar, itu keunggulannya. Film strength besar artinya licin, karena lapisan oli yang melindungi mesin itu kuat, nggak gampang robek. Jadi lapisan olinya itu bisa tetap melapisi permukaan logam. Itu keunggulannya ester. Biasanya kalau ada bahasan-bahasan soal ester disebut cuma cocok untuk balapan tok. Licin tapi umurnya pendek, gitu bahasanya. Padahal sebenarnya yang enggak juga sih. Karena ya kan ada rasio ya, nggak sampai 100% kan esternya. Katanya itu berapa ya, 2-20% atau berapa gitu, lupa. Kelemahan-kelemahan itu ya seringnya disebut jadi lebih mudah teroksidasi, terus yang penting umurnya jadi pendek lah. Apa benar begitu? Penulis pakai 2 referensi. Yang satu Lubtex, yang nomor 2 dari Noria, website Machinery Lubrication. Yang dari Lubtex itu menjelaskan sebenarnya ada 5 ya, nggak khusus membahas ester. Lubtex, majalah lubrikasi, majalah industri lubrikasi Eropa ini bilang bahwa PAO itu kemampuannya jelek.
Dan untuk memperbaiki kemampuan PAU ini ada 5 metode. Yang pertama adalah pakai naftalin atau aromatik apa gitu ya, penulis nggak jelas. Yang kedua adalah pakai apa ya, waduh lupa, mungkin oli grup 1 kali ya, oli grup 1 itu keunggulannya ya licin, agak licin, lebih licin, tapi nggak nambah. Wis nanti penulis buat seksi tersendiri ya, nanti penulis jelaskan tersendiri saja, penulis sertakan di video ini. Nah, yang penting soal esternya aja. Di situ ada disebut juga minyak nabati ya, minyak nabati disebut lebih bagus daripada ester. Jadi minyak nabati itu disebut bisa membuat PAO lebih licin, disebut teknik lama ya, teknik zaman dulu ya. Entah mengapa sekarang orang-orang kok pada mentertawakan orang pakai minyak goreng, padahal dari industri pelumas juga ngomongnya itu sudah teknik zaman dulu ya. Kelemahannya kalau pakai minyak goreng adalah memperparah sifat oksidasi. Jadi oli lebih mudah beroksidasi. Memang kelemahan dari minyak goreng itu adalah sifat oksidasi yang lebih buruk daripada bahan oli yang lain. Tapi tentu ingat ya, di oli itu ada aditif ZDDP yang fungsinya adalah mencegah oksidasi. Bikin masalah ya karena sekarang ini demi untuk lingkungan katanya zinc ini disuruh dikurangi, padahal penggantinya zinc itu sulit ya, sulit nanti cari yang bagus, yang bisa macam-macam kayak ZDDP. Terus ester sendiri disebut ada kelemahannya. Penulis sudah lupa, banyak soalnya. Kalau dari referensi itu kestabilan panas yang terutama ya. Jadi rupanya ini ester ini nggak tahan panas. Kalau nggak tahan panas ya apa ya, di pemakaian jangka panjang touring macet-macetan mungkin ya nggak begitu cocok. Tapi ya tentu kan namanya motor itu ada radiator kan. Kalau yang nggak ada radiator ya ada sistem pendingin, kompresi mesin rendah sehingga mesin nggak terlalu panas. Jadi selama radiatornya beres, kulannya pakai kulan yang cocok untuk Indonesia, yang airnya 70%, menurut penulis nggak akan ada masalah polyester dipakai harian. Ya terus selain itu ternyata ester bisa punya sifat sifat bereaksi terhadap aditif EP. Jadi kalau
eh, udah ada kayak oksidasi gitu, katanya bisa menyebabkan reaksi dengan aditif PP. Nah ini mungkin yang menyebabkan Liqui Moly, ya, pabrik oli yang terkenal jualan aditif MOS2, apa? Iya, MOS2 ya. Itu aditif namanya molybdenum disulfide itu. Olinya makanya untuk campuran PAO dia pakai PHVI, nggak pakai ester. Mungkin itu alasannya ya, karena aditif molybdenumnya si Liqui Moly nggak cocok sama ester. Nah ini tentunya akan menyebabkan oli itu nggak licin. Licinnya mengandalkan ke aditif ya, ZDDP atau EP, extreme pressure. Jadi ini kalau pakai Liqui Moly ini rasanya film strength nggak bisa kuat. Kalau film strength nggak bisa kuat, ya terpaksa mengandalkan aditif. Kalau mengandalkan aditif artinya ya umur oli nggak bisa sepanjang yang mengandalkan film strengthnya. Jadi kalau aditifnya sudah habis, ya kasar suara mesin. Kalau mesinnya aluminium, ya bakal lebih parah. Jadi ya kalau penulis lebih suka oli yang film strength-nya kuat, aditif secukupnya, bukan oli yang aditifnya dibuat banyak sekali karena film strength-nya kurang. Penulis lebih pilih itu, karena yang namanya aditif anti gores, aditif anti aus itu kalau terlalu banyak bisa juga bereaksi juga terhadap logam, terutama sama kuningan ya katanya, sama tembaga atau kuningan itu bisa bereaksi katanya. Terus terlalu banyak aditif gitu bikin kerak. Terus apalagi lupa. Pokoknya penulis nggak suka lah, nggak suka. Nah kalau menurut Machinery Lubrication, kelemahan dari ester itu adalah dia bisa bereaksi dengan air sehingga membuat oli itu keasamannya meningkat, jadi makin encer, dan jadi bisa menimbulkan kerak. Jadi reaksi dengan air ini yang cukup riskan ya, jadi bisa bikin kerak. Padahal ya kalau terjadi penguapan itu juga bisa terjadi uap air. Terus yang di ester itu juga ada kelemahan juga. Kelemahan higroskopik, bisa menyerap uap air. Nah ini kalau dikombinasikan kan jadi jadi cepat rusak ya, karena ada uap air. Sumber uap air kalau di mesin ini sepertinya ya dari
penguapan, yang satu lagi dari pembakaran. Pembakaran kan ada H2O nya kan, pembakaran sempurna hidrokarbon itu ya CO2 dan H2O ya kalau murni ya, tapi kan ya nggak ada yang namanya pembakaran murni kan ya, pasti ada apa, sisa pembakaran istilahnya, tapi tetap ada H2O. Nah ini yang perlu diperhatikan. Pembakaran kan tiap ada letusan gitu bisa masuk ke ruang mesin juga, makanya di mobil-mobil itu kan ada positif crankcase valve ya. Itu tujuannya adalah untuk membuang kelebihan tekanan di ruang oli, karena ya pembakarannya lewat oli juga. Ya fuel dilution kan salah satunya juga karena itu apa, bensin nyampur oli. Nah dari kelemahan-kelemahan ester ini penulis kok jadi berpendapat bahwa pakai minyak nabati, ya wis minyak goreng lah, itu lebih bagus daripada pakai ester. Jadi ya kalau pakai ester jadi bisa ada reaksi dengan aditif, terus apalagi ya, ada higroskopi, terus kestabilan panas berkurang. Nah sementara ester itu nggak ada masalah kestabilan panas, yang ada adalah masalah oksidasi. Dan masalah oksidasi bisa diatasi dengan aditif ZDDP. Dengan aditif ZDDP ini ya tentunya oksidasi berkurang, kemampuan pelicin bertambah. Tapi tentu ya nggak bisa banyak-banyak jumlahnya, dibatasi. Makanya itu ya kalau pakai oli, pakai campuran minyak goreng, itu sebaiknya olinya jangan pilih oli yang minim ZDDP, jangan pakai oli API SN, pakai oli sebelumnya SN, bahkan mungkin sebelumnya SL ya, karena oli-oli yang standar lama ini lebih banyak kandungan ZDDP nya, nggak dihancurkan oleh standar API. Jadi ya penulis lebih memilih kesehatan mesin daripada kesehatan catalytic converter. Untuk soal catalytic converter penulis ya pakai pro kapasitor aja, karena dari percobaan pemakai semen night itu jelas bahwa pembakaran lebih bersih, busi lebih putih, asap knalpot jadi nggak berbau lagi, jadi berkurang baunya, jadi nggak bikin mata perih dan seterusnya. Ya wis penulis lebih pilih itu. Jadi olinya pakai oli lama, api lama, nggak peduli. Mayun orang-orang sok api baru, API baru, apa unggulnya API SN itu dibanding dengan API yang apa membolehkan banyak zinc. Kalau penulis ya lebih penting banyak zincnya. Ya wis itu aja, mungkin agak kacau balau tapi penulis nanti sertakan referensinya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.